pengennya aku tuh suka banget sama yang warna-warni, ceria gitu, sehingga bisa mengeluarkan kebahagiaan itu buat orang yang ngeliatnya, nggak hanya yang makainya aja gitu. Akhirnya yang koleksi raya ini kita terinspirasi dari Halo. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, Zaskia Sungkar ceritanya siapkan buka puasa untuk karyawan. Artis Zaskia Sungkar mengaku antusias menyambut momen bulan Ramadan ini. Zaskia mengatakan ada banyak momen yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini. Salah satu momen yang ditunggu Zaskia adalah bulan Ramadan ini berbuka puasa bersama. Warung Bukia itu dibuat agar karyawannya bisa berbuka puasa di kantor sebelum pulang. Karena setiap hari menu buka puasa yang disiapkan ini berbeda-beda di Warung Bukia. Zaskia pun terus menambahkan wadah makanan. Oleh karena itu belakangan ini, ibu satu anak ini sedang semangat-semangatnya membeli perlengkapan atau wadah tempat makan untuk berbuka puasa. Berikut wawancara bersama dengan Zaskia Sungkar. Alhamdulillah, ini makanya mau ngejar buka nih. Kak, bisa mengajak anak untuk pusat gimana sih? Karena Tapi kan kita nanyanya setemanya Lazada aja ya. oh, kita nggak bisa masuk, Kak. Iya, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, kita jadi nggak tahu materinya. Pernah belanja kalap gitu nggak sih Kak? Kenapa? Kalap belanja gitu. Iya, aku Gitu. salah satu yang happy kalau belanja online ya, karena kebiasaan pandemi kemarin yang ke bawah sampai sekarang gitu. Jadi kalau bisa kayak ngabuburit gitu, suka kan lagi di rumah tuh lagi sering bikin acara buka puasa tiap hari, kita bikin acara buka puasa sama karyawan, pokoknya semua yang ada di rumah itulah gitu kita bikin buka puasa. Jadi kan karena membernya tiap hari tuh nambah-nambah terus, akhirnya oh nih kayaknya harus langsung masukin troli nih, belanja wadah es buah, belanja piring tambahan, belanja cangkir gitu. Tiap hari ada buka puasa di rumah? Iya ada. Ini aku tadi lagi nyari-nyari lagi mau nambah gelas karena tiap hari membernya nambah. Kan biasanya kalau awal-awal puasa pasti pada sama keluarga ya. Pas sudah kesini-sini, alhamdulillah pada pulang kerja, pada buka di rumah dulu di kantor, habis itu baru langsung pada pulang. Kak Kia suka nimbun barang di keranjang juga nggak? Oh banyak sekali di troli. Cuman kalau misalnya lagi udah dapet yang aku mau, kadang-kadang semua compare dulu kan, nyari misalnya kayak tadi aku cari wadah buat es buah gitu, terus nemu ada yang lebih lucu lagi, ya udah nanti baru aku hapus yang aku nggak mau, aku baru check out. Selain dari yang lucu tuh apalagi sih Kak buat memorasi biar nggak jadi salah? Kan akhirnya kan juga nggak lucu kan? Iya, makanya sesuai kebutuhan aja. Kalau ya salah satu ngeliatin kayak Lazada gitu kan killing time mau buka ya. Terus balik lagi kita harus tahu ya kebutuhan kita apa gitu. Kayak tadi yang aku beli ya semuanya memang dipakai, apalagi untuk kebutuhan banyak orang gitu. Kalapnya bisa sampai berapa sih Kak? Pernah mungkin? Apa tuh? Kalapnya berapa? Berita selanjutnya ada berita dari Barbie Kumalasari yang kabarnya ditangkap polisi kasus narkotika. Begini jelasan sang artis. Artis Barbie Kumalasari buka suara soal kabar yang menyebut dirinya diamankan polisi terkait kasus dugaan kepemilikan narkotika. Dalam pesan berantai yang tersebar, bahkan Barbie Kumalasari diamankan semalaman oleh petugas kepolisian karena diduga kedapatan memiliki narkotika. Saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat 24 Maret 2023, Barbie Kumalasari membantah kabar dirinya ditangkap polisi. Memang Barbie Kumalasari terlihat baik-baik saja, tapi rambut janda anak satu ini terlihat tak disisir dengan baik, make up pun yang tidak tebal, bawah mata menghitam diduga kurang tidur, serta ada cap biru di ibu jarinya.
Namun jika memang ucapannya tak dipercaya, mantan istri Gali Ginanjar ini siap melakukan tes urin. Berikut wawancara bersama dengan Berbi Kumalasari. Gimana? Tanya balik. Iya, gue yang nanya lu, coba jawabannya gimana ya? Karena ada sosok dua orang ini. Menjadi jaminan. Jaminan dari mana? Oke, gini, lu yang mendalilkan, lu yang membuktikan, gue tantang balik ya. Kalau lu bilang ini jaminan, coba tanyakan di Polres Jakarta Barat, apakah ada dua orang ini yang menjaminkan saya? Kalau ternyata nggak ada, gimana? Gue yang laporin dulu ya. Berarti kan pencemaran nama baik dong, bener nggak? Nggak boleh gitu. Ternyata kejadiannya seperti apa? Nggak ada kejadian seperti apa. Setahu gue ya, kalau seorang tersangka nih setahu Iya. gue, itu semua 10 jari kan? Iya, iya dong. Ini satu jari doang gue ngurusin. Oh, artinya oke kan? Oke. Aman. Aman, nggak ada apa-apa. Apa karena ketilang kendaraannya atau gimana? Hah? Kendaraannya ketilang atau gimana? Kayaknya burung gue yang ketilang deh, bukan kendaraan gue yang ketilang deh. Iya bang, kan tadi abang bilang kan nggak kalau mungkin lah kalau kendaraan ketilang terus dari beritanya oke. Kamu bilang mobil aku ketilang. Kalau mobilnya ketilang, tapi beritanya di situ tertangkap narkoba, itu aja udah kagak matching. Kan kagak ada yang beres. Terus kalau Sebentar ada di mana-mana bisa aja. masa ketilang terus kita harus sampai ke sono. Sekarang gini aja deh, nggak usah ribet-ribet nih di hadapan teman-teman media. Berani nggak tes urin sekarang? Ya, kalau gua tes urin gua negatif gimana? Ayo, hadiahnya apa lu kasih gua mobil satu ya? Ayo sekarang gua tes urin. Gimana? Kan lebih enak, bener gua suka tuh. Ya mobil Ya, ini kasih spionnya doang, nggak mau dong. Tapi berarti jempolnya itu nggak berarti kan apa-apa kak? Nggak. bukan karena proses di kepolisian nih kayak Bukan ya. gitu ya. Kalau tersangka kan baru 10 jari. Iya, kan belum nyampe tersangka, Pak. Kalau ini Baru kan diamanin kan siapa tahu kalau cuma 10 satu jari. 10 jari doang. baru tersangka. Kalau satu jari tuh Gini aja, Beb. Di mana-mana kalau diamanin itu 3 kali 24 jam, bener ya? Bener nggak sih? Gitu aja ya. Itu yang berbicara undang-undang Undang-undang aturannya. lo, bukan gue atau mungkin tetangga gue lo. Jadi lu berapa jam? Gue nggak ada jam-jaman, gue nggak Berapa jam ditahan. dari jalanan ke sini Ke berapa jam? Amerika 8 jam gue. Gitu aja. Jadi maksudnya kan bisa kalian lihat, aku tadi malam syuting Trans TV, ya kan. Jadi kalau kita ngerunut jam aja udah pasti. Dan janjian jam siang di sini. Dari kemarin jam 2 kita udah nyampe dari tadi. Itu aja sih. Kalau nanti ada netizen yang melihat atau memfoto kakak posisinya ada di Polres Metro Jakarta Barat. Selanjutnya, Tamara Blensensky diminta Rizal Blensensky hadiri mediasi kasus One Prestasi 34 miliar. Tamara Blensensky dan juga Rizal Blensensky kembali menjalani sidang kasus dugaan uang prestasi sebesar 34 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 29 Maret 2023. Namun adik kakak yang terlibat perseteruan itu sama-sama tak muncul di ruang sidang untuk mediasi, melainkan diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing. Tamara digugat secara perdata kasus dugaan uang prestasi sebesar 34 miliar oleh kakaknya Rizal Blensensky ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Susanti Agustina, kuasa hukum Rizal Blensensky, mengatakan sidang mediasi ini kembali ditunda hingga 10 April mendatang. Hakim meminta prinsipal atau pihak tergugat dan juga penggugat hadir di ruang sidang. Susanti menambahkan, Rizal Blensensky akan datang dari Amerika Serikat ke Indonesia untuk menjalani mediasi secara langsung. Susanti menanggap Tamara penuh dengan drama keluarga untuk mencapai simpatik masyarakat atas kasus dengan kakaknya sendiri ini. Berikut wawancara bersama tim kuasa hukum Tamara Blensensky. Perlu dicatat, jangan nanti dia bilang kakaknya, oh ini kenapa nih kakak saya sedih karena kakaknya nggak datang. Kan drama banget. Padahal sudah dikasih tahu bahwa beliau sakit. Sakitnya bukan alasan yang ini ya, tapi ada surat dokter dan bahwa beliau itu memang kakinya patah. Perjalanan Amerika ke sini kan 24 jam. Jadi tidak bisa asal-asal berangkat ya, harus punya fisik yang kuat. Nah, beliau khusus untuk mediasi hadir. Nah, tadi ditentukan oleh hakim mediator tanggal 10 jam 10 hari Senin ya. Ya, jadi enggak biasa hari Rabu ya. Ini hari Senin. Wajib hadir. Apabila Tamara tidak hadir dalam mediasi, artinya yang tidak kooperatif dia. Itu aja saya.
tidak tahu kondisinya, tapi kan didramatisir seolah-olah kakaknya, bagaimana sih kakak begini, nggak datang, saya sudah datang 2 kali. Nah, udahlah, kita udah tahu, kita udah berikan bahwa kakaknya baru bisa hadir tanggal sekian, tiketnya juga kita kasih, tapi tetap juga datang karena tahu kan bahwa beliau tidak hadir tanggal sekian, dia datang. Nah, waktu itu hakim juga udah bilang, kenapa hadir? Oh ini ya waktu itu lawyernya yang. Berita selanjutnya ada Jeremy Thomas yang siap adaptasi 3 novel terbitan Gramedia Pustaka Utama ke dalam film. Jeremy Thomas siap mengangkat 3 novel ke dalam layar sinema. Penerbit Gramedia Pustaka Utama bersama dengan Creative Power Management, perusahaan kreatif konsultan Jeremy Thomas, menggelar konferensi pers From Book to Screen pada Rabu 29 Maret 2023 kemarin pukul 4 sore di Gramedia Palmerah Barat. Ketiga novel terbitan Gramedia Pustaka Utama yang akan diadaptasi adalah Asmar Loka yang ditulis oleh Arata King, A Sky Full of Stars yang ditulis oleh Nara Lahmusi, dan juga Kembali Bebas yang ditulis oleh Sasa Ahadiah. Terjalinnya kerjasama antara Gramedia Pustaka Utama yang merupakan bagian dari jaringan media terbesar di Indonesia, Kompas Gramedia, dan Creative Power Management menjadi wadah baru yang memperluas kesempatan bagi insan kreatif untuk bisa masuk ke sektor nyata sebuah industri, dalam hal ini industri hiburan. Ketiga penulis novel yang terpilih untuk diadaptasi ini merupakan lulusan dari Gramedia Writing Project, dan berikut wawancara bersama dengan Jeremy Thomas. Kalau Jo, gimana Jo? Ini novel debut lagi kan ya, pertama. Jadi pas waktu awal dapet kabar kalau Asma Loka ada dilirik sama PH, kebetulan gak nyangka sih, karena pertama novel debut dan kebetulan dapat rezeki banyak banget dari Asma Loka. Jadi pas waktu dulu sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman komunitas, sama kelas dari ECP waktu itu, banyak yang nanya kira-kira kalau misalnya difilmin ini oke nggak, kira-kira pemainnya bakal siapa. Nah biasanya itu hanya obrolan bercandaan aja, tapi nggak nyangka kalau ternyata beneran bisa kerealisasi. Jadi dari obrolan basa-basi jadi kerealisasi. Boleh tepuk tangannya, semangat banget nih yang masih menunggu buka loh ini, padahal semangat sekalian. Yuk, boleh nggak sih diceritain proses penulisan buku ini, proses penulisan novel ini sampai kemudian hingga difilmkan? Kalau proses, kebetulan Asma Loka ini hasil dari The Writer Show 2020 dari GWP waktu itu, dan memang karena lomba jadi ada deadline-nya kan. Waktu di tahun 2020 dan sebelumnya emang aku pribadi kurang produktif untuk nulis, tapi karena ada lomba ini dan ada tenggat waktunya, jadi merasa oh butuh dikejar nih naskah ini. Kebetulan punya pengalaman menarik juga waktu nulis Asma Loka ini, karena pas waktu awal nulis itu laptop sempat rusak. Jadi karena ini sistemnya memang harus diupload per minggu, beberapa draft yang sempat disiapin belum sempat diupload, akhirnya hilang. Jadi akhirnya sempat di beberapa bagian ditulis ulang, dan aku rasa karena ada pengalaman gak enak itu bisa sampai sekarang, itu perlu disyukurin juga. Tapi di tengah kendala itu pun tetap bisa sesuai deadline. Ya, dan itu sebenarnya yang bikin kamu yang tadinya tidak produktif jadi terpacu untuk terus. Sekalian nih, mumpung mic ada di kamu, boleh nggak sih buat teman-teman yang mungkin belum membaca Asmara Loka, ceritain dikit dong, buku ini tentang apa, novel ini tentang apa? Untuk isu yang di dalamnya sendiri mungkin cukup familiar buat beberapa orang, karena yang dibahas ini isu soal hubungan lama yang belum kelar. Jadi ini masalah permantanan mungkin yang sebagian orang mungkin udah pernah ngerasain juga, yang gimana kalau hubungan itu tuh belum selesai di tahun-tahun yang lalu, dan gimana caranya bisa diselesaikan dengan posisi yang mungkin bisa mendamaikan kedua belah pihak gitu. Permantanan ya, hubungan romansa, romantis. Oke. Boleh ke Nara, sama nih pertanyaannya, gimana sih proses penulisnya sampai difilmkan? Ini adalah novel aku tahun 2017, jadi emang lama. Berita terakhir ada NSL yang berkolaborasi dengan Shopee. Monica Fioka akui siap berikan kemudahan penuhi kebutuhan fashion di Hari Raya Lebaran.
Selebriti Nagita Slavina meluncurkan lini busana miliknya bernama NASL yang juga resmi juga dipasarkan di e-commerce Shopee. Melihat hal ini, Monica Fiona, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia, mengungkapkan antusiasmenya dalam menyambut kolaborasi ini. Monica menyampaikan jika kolaborasi yang dilakukan ini tepat di bulan Ramadan bertujuan untuk menambah kebahagiaan serta pilihan konsumen untuk pilihan pakaian. Selain itu, Shopee Indonesia juga secara sadar memahami kesulitan yang dihadapi oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhan Hari Raya Lebaran. Sehingga Shopee ratusan ini memberikan kemudahan pada penggunanya dengan memberikan berbagai macam tawaran menarik. Berikut wawancara bersama dengan Nagita Slavina. Aku tuh suka banget sama yang warna-warni, ceria gitu, sehingga bisa mengeluarkan kebahagiaan itu buat orang yang ngeliatnya, nggak hanya yang makainya aja gitu. Akhirnya yang koleksi raya ini kita terinspirasi dari gimana filosofinya Bapak Rian dengan garis-garis lurus dan bunga-bunga ini. Jadi sebenarnya surprisingly itu bukan masalah soal warna aja sih sebenarnya. Jadi waktu bareng Mbak Didi brainstorming gitu, jadi tiba-tiba dia ngomong kayak gua tuh sebenarnya pakai warna itu tuh kayak gua daily activity, ketemu orang banyak, give a positive vibe gitu buat orang-orang sekitar. Jadi kami dari design development berpikir, oh ini bisa jadi poin penting nih buat brand ini ke depannya gitu. Jadi kayak Shopee orang ingatnya warna toko orange. Jadi kalau Nagita NASL nanti orang bisa ingatnya kayak vibrant color gitu. Wah, keren banget. Ini cocok koleksi NASL buat aku dan teman-teman aku dan juga teman-teman media sekalipun ya, yang masih muda, yang punya jiwanya ceria, pengen playful, pengen juga ngasih positive vibes gitu kan, bisa banget untuk membeli nanti koleksi dari NASL. Nah, ini kita juga mendapat jawaban sedikit ya, tadi udah spill sedikit sama Kak Ryan dari Head of Designer NASL. Ini aku langsung bertanya lagi aja kalau gitu ya, Kak, boleh ya? Aku mau tanya nih ya, di balik pola desain dan juga warna dari NASL, hal apa sih yang pengen ditonjolin di setiap koleksi dari NASL? Jadi kalau misalnya tadi kita ngomong soal color, kasih kita positive vibe, ketemu orang banyak, cheerful, happy, kasih kita dari activity bawa impact positif buat orang yang pakai, buat orang yang ketemu gitu. Dan di situ kita berpikir bahwa target marketnya perempuan yang kayak gimana nih yang mau kita include in this brand gitu. Terus tiba-tiba Mbak Didi ngomong ya semua perempuan dengan latar belakang gitu. Jadinya itu terpikir oleh kita waktu campaign koleksi pertama kita itu perempuan, latar belakang, profesi, dan otomatis untuk support their daily activity kita harus kasih outfit yang bisa mereka combine to personal style mereka masing-masing gitu. Wow, very insightful banget ya Kak Ryan ini, makna dibalik model dan juga warna dan juga desain dari NASL by Nagita Slavina ini. Jadi ini benar-benar bisa mencerminkan banget kepribadian dan juga karakter dari wanita-wanita yang kayak ya udah aku pengen mencerminkan diri aku sebenarnya yang ceria, yang positive vibes gitu kan, luar biasa banget. Ini aku mau kembali bertanya lagi sama Kak Gigi gitu kan. Di kolaborasi NASL by Nagita Slavina bersama dengan Shopee Indonesia, koleksi apa aja sih yang akan dibawa oleh NASL? Jadi alhamdulillah ini terbaru karena sebenarnya kita akan menyambut Lebaran gitu. Jadi ini sebenarnya namanya Raya Collection ya. Di tahun 2023 ini kita banyak kan kemarin tuh biasanya waktu itu kita ngobrol, aku sama tim juga sebenarnya kita ngobrol kayaknya tuh setiap tahun kalau baju lebaran tuh kayaknya gitu-gitu aja sampai akhirnya tuh banyak satu lemari bagian satu ada mungkin ada satu part di rumah kita tuh isinya baju lebaran yang kurang bisa dipakai sehari-hari gitu kan. Nah jadi akhirnya kita kayak buat baju-baju lebaran yang pengennya bisa dipakai sehari-hari juga. Ya walaupun misalnya lebaran pakai kayak gini kan sebenarnya kayak atasannya bisa dipakai jeans, ini celananya bisa dipakai kaos atasan polos gitu. Jadi tetap bisa dipakai sehari-hari. Akhirnya memang kita biasanya mungkin baju lebaran itu kan gamis panjang-panjang, jadi kita memang cari bentuk-bentuk gitu shape-nya yang bisa dipakai untuk sehari-hari juga gitu. Wow, dan untuk motifnya sendiri ini ada filosofinya ya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video.
Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.